saya Sinta Wulandari dan rekan saya. Nama saya Marta Mira. Nah, di sini kami berdua akan menyampaikan tentang kerusakan lingkungan yang diakibatkan pertambangan emas. Di sini juga terdapat, bisa kita lihat, banyak kerusakan yang dialami lingkungan ini karena tambang emas. Nah, sekarang kami sedang berada di Desa Sengkuang, dan di mana desa tersebut terdapat beberapa bekas pertambangan emas dan pertambangan pasir. Pertambangan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penambangan, pengolahan, pemanfaatan, dan penjualan bahan galian. Indonesia merupakan salah satu daerah penghasil tambang batubara terbesar di dunia. Kegiatan penambangan apabila dilakukan di kawasan hutan dapat merusak ekosistem hutan. Apabila tidak dikelola dengan baik, penambangan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan secara keseluruhan dalam bentuk pencemaran air, tanah, dan udara. Pencemaran lingkungan adalah salah satu keadaan yang terjadi karena perubahan kondisi tata lingkungan, tanah, udara, dan air yang tidak menguntungkan, merusak atau merugikan kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan yang disebabkan oleh kehadiran benda-benda asing seperti sampah, limbah industri, minyak, logam berbahaya, dan sebagainya. Sebagai akibat perbuatan manusia sehingga mengakibatkan lingkungan tersebut tidak berfungsi seperti semula. Nah, sekarang kami sedang berada di titik lokasi pertama, yang dimana lokasi tersebut sedang terjadinya aktivitas penggalian tanah menggunakan alat berat seperti yang kita lihat pada video ini. Ada beberapa teknik pertambangan emas. Nah, seperti kita lihat di video ini, yaitu menggunakan dengan alat berat. Selain menggunakan alat berat, penambang juga dapat menggali tanah di perbukitan menggunakan linggis, skop, serta pancul. Tanah yang telah digali kemudian diencerkan dengan air. Air ini berasal dari sebuah kali kecil dekat tempat penggalian tanah. Karena tempat penggalian lebih tinggi dari sumber air, maka air disedot ke tempat penggalian menggunakan pompa. Di dekat tempat penambang menggali tanah dibuat saluran yang menuju kali kecil, tempat di mana mereka mengambil air untuk mengecerkan tanah. Tanah yang sudah diberi air dan sedikit basah kemudian disekop ke arah saluran. Tanah diaduk-aduk menggunakan sekop agar sedikit encer, lalu dialirkan bersama air menuju saluran yang lebarnya sekitar 1 meter. Di dalam saluran disusun batu-batu kecil secara berjenjang. Tanah yang turun kemudian diendapkan di dalam karpet. Yang kedua sisinya disanggah menggunakan beberapa kayu balok. Tanah yang terperangkap di dalam karpet kemudian diangkat dan dimasukkan ke dalam kuali. Tanah yang masuk ke dalam kuali kemudian digoyang-goyang bersama air untuk mengeluarkan butiran-butiran tanah kasar. Setelah digoyang-goyang akan tampak pasir hitam yang menurut penambang disebut pasir penghantar emas. Setelah digoyang-goyang, lama-kelamaan akan nampak serbuk-serbuk halus pewarna, agak kekuning-kuningan. Serbuk-serbuk halus yang berwarna kekuning-kuningan ini kemudian dikumpulkan sampai banyak, atau menurut para penambang harus mencapai 1 kaca baru bisa dijual. Selanjutnya, serbuk-serbuk ini akan ditaruh di atas sendok, lalu dipanaskan dengan api hingga warna keemasan tampak lebih cerah, serta pengotor yang ikut menempel bersama serbuk emas hilang. Serbuk emas hasil pembakaran ini dikemas dalam kertas rokok. Kalau hasil diulang penambang sudah banyak atau bernilai ekonomis, langsung dijual ke toko emas atau perhiasan. Serbuk emas ini jika dikumpulkan mencapai 1 kaca, maka harganya ditaksir mencapai sekitar 70.000. Dan kalau hasil diulangan penambang bisa mencapai 1 gram, maka harganya ditaksir mencapai sekitar 700.000. Karena penambangan ini dilakukan secara berkelompok, maka uangnya akan dibagi bersama.
Berikut dampak-dampak negatif yang tidak mungkin timbul akibat adanya aktivitas pertambangan emas. Yang pertama, tanah. Tidak hanya air yang tercemar, tanah juga mengalami pencemaran akibat pertambangan, yaitu terdapatnya lubang-lubang besar yang tidak mungkin ditutup kembali, yang menyebabkan terjadinya kubangan air dengan kandungan asam yang sangat tinggi. Air kubangan tersebut juga mengandung zat kimia. Meningkatnya ancaman tanah longsor. Dari hasil observasi di lokasi penambangan emas secara tradisional di lapangan ditemukan bahwa aktivitas penambangan berpotensi meningkatkan ancaman tanah longsor. Dilihat dari teknik penambangan di mana penambang menggali bukit tidak secara berjenjang, namun asal menggali saja, dan nampak bukaan penggalian yang tidak teratur dan membentuk dinding yang lurus, sangat menggantung, yang sangat rentan runtuh untuk longsor dan dapat mengancam keselamatan jiwa bagi para penambang. Nah, di lokasi kami sempat mewawancarai Pak Japrai. Pak Japrai ini adalah salah satu warga yang tinggal di daerah pertambangan tersebut. Menurut Pak Japrai, dampak negatif dari pertambangan ini jelas ada. Ucap Pak Japrai, salah satunya limbah pencucian zat-zat yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Jika airnya dikonsumsi dapat menyebabkan penyakit kulit pada manusia, seperti kanker kulit. Antaranya dampak negatifnya adalah kerusakan lingkungan dan masalah kesehatan yang ditimbulkan oleh proses penambangan dan penggunaannya. Produk buangannya berupa abu ringan, abu berat, dan kerak sisa pembakaran, mengandung berbagai logam berat seperti arsenik, timbal, merkuri, nikel, vanadium, berilium, kadmium, barium, krompium, tembaga, molybdenum, seng, selenium, dan radium yang sangat berbahaya jika dibuang di lingkungan, ucap Pak Japrai. Sebagai salah satu masyarakat yang ikut merasakan dampak buruknya pertambangan di Sengkuang tersebut, Pak Japrai juga mengatakan bahwa lokasi pertambangan tersebut adalah milik pribadi yang sudah lama berdirinya. Lokasi tersebut digunakan untuk pertambangan sejak saya masih SD, ucap Pak Japrai. Di lokasi penambangan tersebut dapat menyebabkan hilangnya vegetasi penutup tanah. Penambang yang menggali tanah atau material tidak melakukan upaya reklamasi atau reboisasi di areal penggalian, tapi membiarkan begitu saja areal penggalian dan pindah ke areal yang baru. Tampak di lapangan bahwa penambang membiarkan lokasi penggalian begitu saja dan terlihat bersang. Bahkan penggalian yang terlalu dalam membentuk kolam-kolam pada permukaan tanah yang kedalamannya mencapai 3-5 meter. Areal bekas penggalian yang dibiarkan begitu saja berpotensi mengalami erosi dipercepat karena tidak adanya vegetasi penutup tanah. Kali kecil yang berada di dekat lokasi penambangan juga terlihat mengalami erosi pada tebing sisi kanan dan kirinya. Selain itu, telah terjadi pelebaran pada dinding tebing sungai akibat diperlebar dan diperdalam guna melakukan aktivitas pendulangan dengan memanfaatkan aliran kali untuk mencuci tanah. Nah, dari video tersebut dapat kita lihat bahwa penambangan emas dapat berdampak buruk bagi masyarakat baik pun bagi lingkungan kita. Maka dari itu, perlu kesadaran kita sebagai manusia untuk melakukan pencegahan pencemaran.